Tuh, Pak Fadil ini gua termasuk kuat juga Pak Fadil nih. Iya, kuat lah. Jaringan Sambu. Apakah beliau termasuk jaringan Sambu? Kan ada pelukan sama Sambu ya. Wah, kuat. Mungkin yang nelpon si Jinping atau Peng Luhut atau Megawati atau istrinya. Iya. Ya, ya, ya. Insya Allah kebenaran yang hakiki jadi pemenangnya. Iya Pak, gini loh maksud gue, ya Allah, ada Allah kita. Ini kan, gue kalau gue nih, kalau pendapat gue pribadi, acara begituan sinyal dimatikan selama berlangsung pakai jammer supaya nggak kena sadap. Itu berarti HP khusus anti sadap yang dikeluarin jika urgent banget. Plus ternyata bener kan bahwa ada kabar soal Dirjen TM Narkoba, lawang situasi tegang gitu. Nah ini ini pihak istana nggak klarifikasi, pihak polisi nggak klarifikasi, netizen, lu lihat netizen kita, emang keren netizen kita guys. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, selalu sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya, gue mau ngasih judul apa ya? Presiden di bawah, polisi di bawah presiden, atau presiden di bawah polisi. Nah, kenapa be? Ya kita udah ngelihat ya, pernah ngelihat kita Pak Luhut waktu itu, Pak Presiden lagi pidato, ya Pak Presiden lagi pidato terus teleponan, ya kata Pak Luhut itu penting, oke. Kita lihat itu, makanya kan gue pernah bilang, susah kalau apa ya, presidennya ini punya bawahan yang nggak menghormati dia gitu. Ya, jadi sebenarnya Pak Presiden ini punya kuasa atau kekuasaannya dijadikan alat gitu. Jadi gimana ya? Nah ini ada berita
Kenapa gue bilang begitu? Kemarin kan presiden ngumpulin para pejabat tuh, ya para pejabat Polri, ya dari mulai Kapolri semuanya sampai Kapolres ya, Kapolda, Kapolres itu nggak boleh bawa handphone itu, nggak boleh bawa handphone. Tapi lu lihat netizen Indonesia guys, ada berita dari oposisicerdas.com ya, ini udah dari cuitannya ada nih. Kapolda Irjen Fadil diduga asik nelpon saat Jokowi larang bawa HP di istana. Dilarang bawa HP, dia teleponan, keren. Jadi sebenarnya Pak, wah kita lihat dulu deh ya. Kita lihat dulu, kita baca dulu, kita baca. Nanti kita ke Twitter. Bahkan ada netizen Twitter tuh ya. Sampai ada videonya, nanti kita lihat juga. Ini ada cuitannya dia. Benarkah Kapolda Metro Jaya Fadil Imran membawa HP? Cek video berikut. Nanti kita cek sama-sama itu akun. Oke, kita baca dulu oposisicerdas.com ini ya. Kesian Pak Jokowi ya. Udah dilarang bawa HP, tetap bawa HP. Itu sampai dilingkarin itu. Itu waktu dilingkarin cuman tangan kanan gitu. Tapi nanti kita lihat videonya sama-sama ya guys. Maaf, agak sakit gue. Nama Kapolda Metro Jaya, Irjen Muhammad Fadil Imran, menjadi sorotan netizen usai dirinya terekspos tengah menggunakan ponsel dalam pertemuan Polri se-Indonesia dengan Presiden Jokowi di Istana Presiden. Nah, tuh. Pak Fadil ini gua termasuk kuat juga Pak Fadil nih. Iya, kuat lah. Jaringan Sambo. Apakah beliau termasuk jaringan Sambo? Kan ada pelukan sama Sambo ya. Wah, kuat. Iya. Kita baca dulu. Pak Fadil ini Kapolresnya ada yang ditahan, pamen-pamennya Polda Metro juga ada yang kena di kasus Sambo. Tapi Pak Fadil aman-aman aja ya. Keren Pak Fadil, bahkan berani bawa handphone teleponan gitu ya. Iya. Kita lanjut deh bacanya ya. Seperti yang dilihat tim pantau.com, Jumat 14 Oktober 2022, tampak Irjen Fadil tengah asyik menelpon saat pertemuan dengan Presiden Jokowi belum dimulai. Belum dimulai guys. Apakah belum dimulai itu boleh bawa handphone? Aduh. Iya. Diketahui sebelumnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengumpulkan para pejabat polisi di Istana Negara siang nanti. Mereka dilarang untuk membawa handphone dan mengajak ajudan. Iya, nggak boleh bawa ajudan ya. Itu perintah presiden itu ya. Makanya gue nanya tuh, jadi sebetulnya polisi di bawah presiden atau presiden di bawah polisi? Ini Kapolda loh, bukan Kapolri loh ini. Kapolda loh, di bawah Kapolri. Berarti di bawah presiden berapa tingkat itu? Tapi ya nggak apa-apa. Selain dilarang membawa HP dan mengajak ajudan atau ADC, AEDKM, berdasarkan informasi para pejabat kepolisian diminta mengenakan pakaian dinas lapangan tanpa tutup kepala dan tanpa tongkat. Kemudian sejumlah pejabat utama kepolisian yang terdiri dari unsur pejabat tinggi Mabes Polri, para Kapolda dan para Kapolres se-Indonesia itu juga diminta tidak menaiki mobil dinas dalam memenuhi undangan Presiden Jokowi, melainkan menaiki bus yang sudah disiapkan di PT IKA. Nah, yuk lu nggak boleh. Nah, tapi ya tetap aja ya. Tetap ya. Kita lihat ke cuitannya orang-orang ya guys. Kita lihat ya cuitannya orang-orang gimana ya. Nih, kita ke Twitter dah. Pak Fadil sih ya, keren. Wah. Oke, let's go to Twitter guys. Let's go to Twitter. Kita lihat komentar netizen. Oke, let's go. Nah, kita udah di Twitter ya. Kita lihat nih ya, tuh jelas banget itu Pak Fadil ya. Kita lihat komentar sini dulu. Kita lihat komentarnya yang sini dulu ya. Baru kita lihat videonya itu. Ada yang punya videonya, guys. Mungkin yang nelpon si Jinping atau Peng Luhut atau Megawati atau istrinya. Iya. Ada yang pernah bilang sama gue, setinggi-tingginya pangkat ya, itu tetap di bawah pangkat istrinya. Oke. Ngerokok apa kagak gue? Nanti dulu deh ya. Ada seseorang mungkin sekretaris staf atau apa yang ngasih teleponnya ke dia karena sepertinya ada panggilan masuk. Apa yang manggil itu lebih penting dari presiden? Wallahu a'lam. Kan udah dilarang.
Artinya gini loh, larangan itu kan berlaku untuk bawahan, tidak berlaku untuk atasan ya. Ayo lu. Hah. Mungkin anak yang dispesialkan mah bebas lah mau berbuat apapun. Tapi apakah yang sebarkan video itu akan ditindak lalu ditangkap kah? Ahai. Nah tuh, apakah ditangkap? Kan ada berita juga ya katanya nih, wallahu a'lam bener apa enggak. Ada tentara menghambat laju mobilnya Pak Fadil kalau nggak salah nih, ada beritanya tuh ya. Apakah begitu beritanya? Oh iyalah. Hmm, Pak Fadil ini bro, Pak Fadil. Larangan itu untuk bawahan. Apakah termasuk Pak Fadil? Nah, lu. Hati-hati men, tetangga sebelah dihapus cuitannya. Nah, lu dihapus cuitannya. Lah, babe kok ngangkat? Lah, udah ada. Kan gue cuma memberitakan. Sudah ada. Kan wajar sebagai rakyat kita bertanya gitu. Kalau babe diapa-apakan, enggak masa begini diapa-apakan, menyampaikan kebenaran kok diapa-apakan. Kita kan bukan negara yang udah negara dipegang sama preman ya kan Pak ya. Kata Pak Kapolri kan mengembalikan marwah polisi ya kan Pak ya. Enggak lah, nggak diapa-apain lah. Memang mau diapain? Kita sih orangnya bebas-bebas aja. Apa lu? Pelecehan terhadap perintah presiden selayaknya mendapatkan hukuman disiplin dari Kapolri. Emang bisa? Emang Pak Kapolri bisa menghukum Pak Fadil dengan pelanggaran disiplin? Hmm. Gua bakar rokok ya, bakar rokok dah gue ya. Teng 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 teng. Ayolah. Itulah tandanya institusi Polri itu mendidik manusia jadi pembangkang dan tidak disiplin. Kenapa takut dibubarkan saja? Nah tuh, emang begitu tuh pembangkang guys. Kan kagak ya. Aduh, Fadil gitu loh. Siapa berani sama Fadil? Itu aja udah langgar perintah presiden. Gimana terkait instruksi presiden cuma lewat doang. Polri bebenah. Iyalah Pak Kapolri nggak usah jauh-jauh deh ya. Yang ini dulu deh ya. Malang dingin guys. Gue lagi di Malang. Tes ombak berani pecat nggak? Wah, berani pecat. Negur aja belum. Ini kalau bukan diangkat netizen gimana? Negur aja belum ada teguran resmi. Gimana mecat? Kemarin Sambo itu di peristiwanya itu TKP-nya di Polda Metro Jaya itu, wilayah hukum Polda Metro Jaya itu. Pak Fadilnya gimana? Santuy, tanya mabes. Gue udah bilang hati-hati sama mubahala, hati-hati sama mubahala. Aib kita ini banyak. Aib kita banyak. Jangan sampai Allah bongkar aib-aib kita. Ya, saya mengingatkan sebagai sesama muslim Pak Fadil. Ya, hati-hati sama mubahalah. Dibongkar aib sama Allah bingung. Wis manusia yang tak patuh sama presiden mah nggak guna dipertahankan, pecat aja. Lu pecat aja. Saya bacain doang ya Pak Fadil ya. Diramaikan yuk biar sampai ke presiden. Nah, lu tuh. Pecat. Hehehe. Kalau di perusahaan gue, gila. WK. Kamu ketuaan tidak loyal. WK. Loyalitas, integritas. Kemana itu semua sekarang? Pasti nggak nonton video lengkapnya. Yang ngasih telepon itu panitia penyelenggara. Nanti dilihat ya, ada video lengkapnya. Nanti juga dihapus seperti ini. Nah, nanti kita lihat ya video lengkapnya. Ada. Bukan netizen kalau nggak tahu video lengkapnya, guys. Netizen ada. Anak buah Pak Kapolri, Listio Sigit, dikapling-kapling sama parpol dan politisi. Nah, itu loh. Makanya jangan ikut kancah politik. Jadi ingat lagunya supporter gue. Tugasmu mengayomi. Pak polisi, jangan ikut kompetisi. Begitu Pak, susah kalau udah ikut-ikutan memihak politik, susah.
Awas Min, video yang terpotong bisa membuat semua orang tersesat. HP itu dibawa cewek, maybe setnek diserahkan kepada si Fadil. Kita lihat, ada nih, udah nggak usah lama-lama. Kita lihat videonya ada di sini. Oke, kita gedein. Oke, kita besarkan nih video. Kita lihat sama-sama nih video. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dikasih handphone. Oke, ada telepon ya. Nerima, dikasih telepon sama cewek. Stop. Ini buku apa telepon yang dipegang ya? Kita lihat aja deh. Itu mungkin dikasih sama siapa? Itu telepon dari siapa? Nah, ini video lengkapnya. Ada guys, ada. Tapi ya namanya netizen ya. Penjelasannya nanti kita tunggu ya. Tuh, yang dipegang itu handphone apa bukan sih guys? Yang dipegang itu handphone apa bukan? Tangan kanan megang handphone, tangan kirinya buku itu guys, buku apa handphone ya? Buku saku apa handphone itu ya? Menurut kalian itu buku saku apa handphone guys? Itu kan tangan kanannya megang telepon, tangan kirinya, iya. Ulangi lagi ya. Tapi yang lain bukunya gede-gede loh guys. Bukunya gede-gede. Nah ini dikasih pegawainya perempuan. Mungkin dari Kapolri ya, atau mungkin dari Presiden. Nah itu buku guys, bukan handphone ya. Buku itu kayaknya. Buku apa handphone sih menurut kalian? Buku apa handphone sih itu guys? Menurut kalian buku apa handphone itu? Udah ya, kita sekali lagi nih. Nih. Kita lihat. Buku itu, buku ya. Buku lah itu ya. Ya, kita lihat apa komentar netizen ya. Kita ini bacain doang gitu ya. Lah yang jelas dia nggak melanggar perintah Jokowi, cuma bawa buku dan pulpen serta tanpa ajudan. Oh, mana ada ajudan Kapolda begitu? Ini kemungkinan besar begitu. Nah, diberikan karena terkait kasus tekangan anggota Polri yang jual barbu narkoba melibatkan Irjen Teddy Minahasa calon Kapolda Jatim, karena press release-nya akan disampaikan Kapolri setelah acara Presiden selesai. Kemungkinan besar begitu, benar. Sebarkan, nah ini. Jangan samakan Pak Fadil dengan kita lah. Masuk nama sanksinya disita, dibawa ke satu ruangan terus diinstruksi Pas Pampres. Era Jokowi nggak sangar sih, tapi kan males bikin urusan. Saya sudah ngalami, diam-diam bawa HP ketahuan disita, tapi alhamdulillah bisa foto-foto dalam istana pinjam HP ajudan salah satu menteri. Buku dibilang HP, tangan kanan lah pegang ini HP seseorang, tangan kiri pegang HP. Nah itu ada yang bilang buku guys, ya. Apakah ada yang lebih penting dari tidak seorang pemimpin negeri? Karena saat pertemuan tak ada kejadian luar biasa di wilayah Polda Metro Jaya. Ya ini jadi pertanyaan Pak. Ya. Insya Allah kebenaran yang hakiki jadi pemenangnya. Iya Pak, gini loh maksud gue. Ya Allah, ada Allah kita. Ini kan gue kalau pendapat gue pribadi sebagai seorang muslim yang hidup di negara demokrasi Pancasila, gue meyakini agama gue mengajarkan tentang mubahala gitu. Mubahala itu akan berefek. Apakah ini termasuk efek mubahala? Termasuk penangkapan Bambang Tri kemarin. Penangkapan Bambang Tri itu apa termasuk mubahala dah tuh? Langsung. Kejadiannya cash. Dibongkar aibnya. Ayo. Dibongkar aibnya. Mungkin yang nelpon atasannya. Siapa atasannya Kapolda Metro? Presiden sama Kapolri ya. Itu aja ketahuan protokol istana. Hahaha, udah diskresi. Ses Milpres das Pampres itu mah, sementara ajudan ditinggal di PDIK. Ya Kapolda benar-benar nggak update nih. Dari pihak istana ngasih HP bahwa ada telepon dari Polda, you know lah bicara kasus apa ini. Nah, ini membuat
netizen jadi gempar, geger. Waduh, itu kan yang perempuan itu yang ngasih HP memang ditaruh di staf khusus Polri dan dikumpulkan jadi satu. Nah makanya, tapi kan nggak boleh pakai handphone. Tapi ada telepon penting mungkin ya. Iya, 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 iya. Positive thinking aja mas, itu kan terlihat jelas dari staf kepresidenan yang menghampiri dan memberikan HP. Ya, itu kan asumsi kita semua benar. Kenapa kalau staf kepresidenan kan justru mestinya harus tahu bahwasanya nggak boleh bawa HP ya. Masuk ke dalam istana bawa HP, sanksinya disita, dibawa satu ruangan, terus diinterogasi pas pampres. Pas pampres Pak Jokowi udah nih tadi udah dibaca. WKWK lihat orang komen orang lucu-lucu padahal sudah jelas videonya. Setelah selesai dikembalikan lagi HP-nya, lagian acaranya belum dimulai dan kita nggak tahu, siapa tahu ada yang penting dalam panggilan itu. Dasar. Bisa jadi. Ya, hanya bayangan berapa ratus tempat yang harus disediakan untuk menyimpan barang tersebut. Sedangkan waktu sangat terbatas. Ya jangan diatur. Jangan diatur, jangan dengan aturan begitu gitu loh maksud gue. Kalau memang nggak bisa membuat tempat untuk HP sekian ratus banyak HP yang begitu, ya jangan diatur begitu kan gitu. Jadi rakyat enak melihat nih. Itu punya protokol istana, nggak sembarang dikasih. Plus coba lihat gesturnya nelpon, kayak kelihatan serius gitu. Kapolda pun kaget begitu disodorin telepon dari luar. Dan situasi juga pasti tegang. Karena Samsek di dalam istana nggak tahu perkembangan di luar. Dan kejadiannya kan yang terjadi apa? Nah iya benar. Acara belum dimulai. Ada panggilan dan HP diberikan karena terkait kasus tertangkapnya anggota Polri pada kasus jual barbuna Surabaya melibatkan Irjen Teddy Minahasa calon Kapolda Jatim, karena press release-nya akan disampaikan Kapolri setelah acara presiden selesai. Nah ini ada yang lucu ya. Masing-masing netizen itu memberikan asumsi ngelihat dari video, termasuk gue ya. Gue cuma ngebaca terus menyimpulkan apa yang disampaikan orang-orang di media sosial. Artinya kenapa nggak ada keterangan resminya gitu? Mestinya ada keterangan resminya. Jadi rakyat itu nggak bertanya-tanya gini, bahkan ada yang minta copot, ya kan? Lagian istana itu sangat ketat mas. Acara begituan sinyal dimatikan selama berlangsung pakai jammer supaya nggak kena sadap. Itu berarti HP khusus anti sadap yang dikeluarin jika urgent banget. Plus ternyata bener kan bahwa ada kabar soal Irjen narkoba, lawang situasi tegang gitu. Nah ini pihak istana nggak klarifikasi, pihak polisi nggak klarifikasi, netizen, lu lihat netizen kita, emang keren netizen kita guys, copot, jangan sampai naik pangkat apalagi naik jabatan, itu namanya pengkondisian orang-orang dalam tubuh Polri oleh pihak-pihak tertentu. Pak Jokowi tidak suka itu, iya kah? Pentingnya melihat fakta kejadian secara menyeluruh, bukan sepotong-sepotong atau lebih-lebih hanya foto saja, biar tidak ada dusta di antara kita. Dan penjelasan, yang penting itu penjelasan. Jangan nyalahkan orang juga ngelihat ini dengan asumsi masing-masing, jangan. Ya, orang bebas berasumsi, orang bebas berpendapat. Sejak kapan kebebasan berpendapat itu dilarang? Nah ini yang menjadi bukti bahwasannya setelah kejadian ini kok nggak ada penjelasan. Mestinya dari pihak istana menjelaskan, dari Pak Kapolda menjelaskan, kan begitu. Supaya nggak liar ini asumsi. Nih lu lihat nih, di sini banyaknya nih orang-orang semua berasumsi. Tangan kanan lagi pegang HP yang dikasih seseorang, tangan kiri pegang HP. Pertanyaannya merek apa HP yang dipegang tangan kiri? Tangan itu katanya buku deh, sebegitu bencinya ya. Nah tuh, bukan membawa HP tapi dikasih HP. Waktu di wajarlah sekelas Kapolda Metro Jaya urusannya penting, hitungan detik harus ada keputusan dan eksekusi, ya wajar. Ini mungkin terkait penangkapan dan Pak Kapolda harus menerima informasi, kan itu Kapolda Sumut ya, Kapolda Jatim ya, Teddy itu ya, Sumbar ya, bukan Sumut, Sumbar ya, salah gue. Ya udahlah guys, jadi kesimpulannya itu adalah mestinya begitu ada kejadian begini langsunglah klarifikasi gitu, ada klarifikasi resmi sehingga masyarakat tidak sampai berasumsi seperti itu di media sosial. Ya ini yang menjadi masalah. Jadi akhirnya nanti kebebasan berpendapat salah. Nanti ada yang berpendapat itu kok boleh bawa HP begini, itu langsung ditangkap, ya nggak boleh begitu kan, ada fotonya, ada videonya. Ya penjelasan belum ada gitu. Ya wajar kalau orang berasumsi ya kan, begitu. Bahkan gua tadi bilang aja di awal apa? Ini presiden di bawah polisi atau polisi di bawah presiden?
Nah, kan begitu. Jadi begitu sayang ya. Kita tunggu penjelasannya. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Asumsi bebas aja sih ya. Berpendapat bebas aja, ada faktanya. Ya, penjelasan langsung dari Kapolda dan Istana Kepresidenan belum ada. Jadi ya kita tunggu aja deh ya. Ya. Oke, gitu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangin loh, ini efek mubahala. Pokoknya kena aja, ada aja. Cuman masalah info jadi ada aja. Pelan-pelan efek mubahala nih. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Hati-hati. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja. Gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.